Kalau misalnya kita ngomong yang satu lagi selain forex apa? Oh, komoditi, misalnya apa? Metal. Oh, silver, ya kan? Emas, gitu kan? Belum disetting. Iya, tadi dibilang belum disetting. Belum disetting. Belum diapa-apain. Itu ya, $100 itu atas itu. Iya, itu kan $100. Grafiknya turun dia, Pak. Nah, jadi Bapak lihat, oh ternyata kalau belum disetting, robot bisa loss. Bapak bayanginnya dari full time trader dia apa? Dia sudah withdraw 23. Ini saya tunggu ya, coba ya. €1 berapa? Tadi kita udah ngitung kan? Dia sudah ngitung tuh. Hanya jadi kerjanya gitu. Kerjanya Ya. berkomputer. Coba ya, saya hitung ini Pak ya. 23.808. 23.808. Berarti dia sudah 354 juta. Cuma depan komputer doang. Nggak ada kerjaan lain dia. Ya. Modalnya berapa? $300. Ini modal $300. Butuh waktu berapa lama? 55 minggu. Apa jangan cari yang sebulan bisa profit segini, nggak ada ya Pak ya? Ya. Nah, butuh waktu juga gitu. Butuh waktu 55 minggu berarti setahun lebih, setahun, 1 tahun sebulan. Tapi kan enak Pak, setahun bisa profit 354 juta Pak. Cuma kerjanya di depan komputer gitu kan. Ngapa-ngapain lagi, bahkan kita bisa lihat dia tradingnya apa gitu kan. Ini tradingnya apa ketahuan Pak. Dia buy apa, sell apa, ketahuan semua. Iya. Ya. Oke, ini tadi udah selesai. Nah kita lihat. Ya ini udah selesai nih Pak ya. Kita lihat ke backtest. Rugi Pak. Kita lihat grafiknya. Ini kan belum dimodif. Belum. Ya. Rugi. Ya. Kita modif pun kalau memang nggak cocok bisa rugi juga. Jadi nggak pasti. Coba, ini kita buktiin ya Pak ya. Apakah setelah kita modif hasilnya bagus seperti euro, tapi kalau misalnya nggak bagus pun artinya jangan pakai pound sterling. Gitu. Jadi yang jelek itu kita buang, yang bagus kita ambil. Jadi, yang bagus pakai Euro. Ini kan GBP saya nggak tahu nih. Ya, misalnya. Bagus nggak gitu kan? Ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ya. Kalau jelek kita jangan pakai Pak. Kan gitu. Kita lihat ya Pak ya. Jangan nih. Jadi semuanya dites dulu per mata uang. Betul. Nanti lihat mana yang lebih unggul. Betul. Ambilan yang itu. Betul sekali. Gitu caranya. Itu ya. Jadi ya paham. Ya paham. Jadi yang jelek itu kita buang. Ya. Nih, ini kan GBP. Ya. Sesuai dengan permintaan Manis ya. Ya. Kita lihat. Ya, sekarang kita coba kita masukin filenya gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kita cari GBP. Nah, GBP oke, sudah. Kita klik stop nih Pak ya. Stop. Nah, ini di refresh dulu berarti. Refresh. Stop. Nah, kita lihat hasilnya. Saya belum tahu nih Pak hasilnya profit apa saya nggak tahu. Nanti kita lihat hasilnya apakah lebih bagus daripada euro. Kalau ternyata hasil lebih bagus daripada euro, ambilan ini berarti. Kan tadi euro kan Sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya penasaran lagi lihat PR yang lain, tes lagi. tes lagi gitu. Tes lagi. Dari kan modal 1.000 ya Pak ya. Nah dia 1.700. Nggak nyangka juga saya kan. Kan saya nggak tahu hasilnya gimana. Kalau ternyata nanti ternyata lebih bagus ya kita pakai ini Pak. Jadi sebetulnya kerjanya itu dia cocok dengan mata uang ini atau pair ini, dan cocok dengan ini atau tergantung apanya, tergantung pengujian. Tergantung pengujian menurut saya. Kalau memang pengujian ini bagus kita pakai, bagus nggak bagus kita buang. Pengujian. Jadi adanya pengujian ini meminimalisir kita untuk menemukan resiko. Akan menjauhi resiko.
Walaupun tetap aja ada kemungkinan untuk resiko tetap ada. Namanya jual beli. Kalau pasti untung kan nggak ada gitu ya Pak ya. Tetap ada untung ada rugi pasti ada. Seperti yang tadi di yang kelima itu ada plus, ada minus, ada plus, itu biasa Pak. Yang penting kita sudah tes, kita lihat hasilnya, oh iya ini bagus, kita pakai. Maksud saya kalau misalnya tidak terpengaruh dengan ekonomi gitu sebuah yang tadi mata uang itu atau enggak terpengaruh. Ekonomi itu adalah fundamental. Iya. Fundamental itu bersifat berita. Sementara kalau software itu adalah teknikal. Teknikal ya. Nah, teknikal ini sudah membaca, jadi fundamental akan mempengaruhi price action Pak. Price action itu adalah pergerakan candlestick begini Pak. Betul. Jadi teknikal dia akan membaca pergerakan yang ini. Dia nggak bisa membaca berita. Tapi berita akan mempengaruhi ini. Jadi sebenarnya dikasih ketiga, berita, price action, sama teknikal udah jadi satu. Software akan membaca ini. Dia nggak ada satu software yang membaca berita, nggak mungkin ada. Nggak ada. Ya, berita mempengaruhi ini. Mempengaruhi ini. Software membaca ini. Ya. Tuh, 13.000 itu lebih bagus loh, ya kan? Tapi ini belum selesai. Nah, jadi ini kita benar-benar live Pak. Nggak ada apa rekayasa, nggak ada, live. Kalau lossnya kita buang, kalau profitnya kita ambil gitu. Katakan ini kan di tanggal bulan Mei ya. Bulan Mei. Tanggal 9. Ya, tanggal 9 bulan Mei itu kan udah di 16.000 ya. Ya kayak itu. Nah kita mau ambil di situ berarti mulai lagi dari nol. Kalau Bapak mau ambil, misalnya ini kan kita berbicara 1 tahun. Iya. Sebetulnya ini target 1 tahun. Iya. Ternyata pas 6 bulan 8 bulan tuh sudah kelihatan bagus, kayak udah profit ya, misalnya sekian jadi sekian yang terlihat itu udah 20 gitu. Oh udah, berarti nggak perlu setahun gitu. Nggak perlu. Kadang kan Bapak bisa lihat sendiri, kalau dia memang dia hanya sampai bulan ke-6 aja sudah 20.000, Bapak langsung cukup ya, di sini Bapak stop. Ya kan, kalau bulan 6 kan berarti baru berjalan 10 bulan. Nah, kalau memang Bapak merasa, saya profitnya sudah dari 1.000 ke 20.000, berarti 20 kali lipat kan? Iya. Mau stop ya stop aja. Karena kan itu robot jalan terus, kita kan cuma ngeliat aja. Robot ini stop juga bisa. Kan istilahnya setahun, target kan setahun, karena jangka panjang. Iya. Nah, pas ya mungkin seminggu sekali, pas sebulan sekali dilihat, pas bulan 10 nih kelihatan ini. Nah, di-cut di situ bisa. Bisa. Bapak bisa tarik dananya anytime. Tapi nanti ke sana mulai dari nol lagi, lagi Tang. dari Nah, itu target 1 tahun lagi ke depan. 1 tahun lagi. Tapi kalau Bapak merasa udah profit 100 juta, saya mau stop, boleh. Nggak harus nunggu 20.000. Kan ini tetap bisa naik turun Pak. Betul. Dari 20.000 nih, misalnya 20.000, dia turun lagi. Aduh, kalau tahu saya tadi ambil di sini kan gitu Pak. Betul. Jadi kita lihat titik tertingginya kapan, titik tertinggi 20.000 ya sudah 20.000 saya stop. Jangan sampai 20.000 kita terusin ternyata turun dulu. Aduh, jadi sayang gitu kan. Ya. Kalau kita memang tahu, aduh 20.000 ini kita sudah cukup, ya sudah stop di sini. Nah bahkan di sini 20.000 lagi turun lagi Pak. Berarti kan ada data menunjukkan kok ternyata software ini di GDP maksimum 20.000 US dollar. Nah sekarang ini turun nih Pak. Ya kan? Jadi ada 2 kali 20.000 sempat disentuh. Ya kan? 1, 2, ya hampir lah di sini ya Pak ya. Berarti 20.000 Bapak ambil aja gitu loh. Kalau kita biarin setahun bukannya 20.000, walaupun tetap profit sih Pak. Kita lihat masuk ke sini ya Pak ya. Masuknya di 6.000. Ya, kita lihat ya. Nah, 6.000 benar. Bapak bilang benar. Tapi 6.000 pun sudah bagus sekali Pak. 600% Pak. Setahun. Kita lihat ya, kita pakai kalkulator. 22% dibagi 12, 51%. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang saya pikir gini, saya combine kan berarti nggak selalu menyerahkan semuanya pada robot.
Jadi pas robot itu kita tahu udah 20, kita juga baca berita. Iya. Berita ternyata suatu saat beritanya akan jatuh. Iya. Kita ambil aja, Ambil aja. Atau sisain 1.000. Sisain 1.000 lah. 1.000 lah. Katakan, nah ambil itu karena ini kita punya feeling bahwa ini yang tertinggi. Betul. Daripada nanti jatuh. Betul. Itu Pak. Itu nah, nanti bisa di-cut di situ. Bisa. 1.000-nya kita mulai lagi membuka lembaran kalender baru untuk setahun ke depan. 1.000 itu kan untuk modal awal itu ya. lagi untuk depo awal lah, depo awal 1.000. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan antara GBP ini dengan euro, gedean euro tadi kan euro bisa Apapun yang besar, mungkin yang saya pikir gitu kan, karena kan nanti bagaimana pas kita kan tes dulu. Kita tes lagi euro ya. Udah nggak apa-apa. Maksudnya gini, takut salah saya, takut salah. Tes setahun yang lalu sampai sekarang ternyata dia profitnya tadi sampai 1.000. Iya. Ya. Dua kali modal 100. Jadi 100, katakan yang 100 tadi jadi 1.000 ya. Jadi 1.000. Nah, tapi kan turun naik. Betul. Turun naik. Nah, pas 1.000 pertama dia 8 bulan, nggak usah nunggu 12 bulan, ambil. Betul. Coba kita tes ya Pak ya. Coba kita tes ya. 100. Pairnya euro ya. Ya, euro. Euro ya. Atau 1.000 lagi. Tunggu sebentar. Ini robotnya sama, ini semua sama. Bapak pasti sama. Ini 1.000 lagi ya Pak ya. 1.000 lagi. Kita masuk ke input ya Pak ya. Input. Nah, kita masukin template euro. Nah, ini harus template euro nih. Euro ya. Euro. Oke. Mana euro? Nah, ini Pak ya. Oke, kita start. Nah, Bapak lihat titik tertingginya berapa? Kalau tadi kan di ponsel ini kan 20.000. Ya. Kita lihat di euro berapa. Kalau memang ada titik lebih tinggi dari itu, ambil itu aja. Jadi kan, apa namanya? Kan tadi saya lihat bahwa kalau awal-awal masih belum diharapkan. Iya. 3 bulan atau 2 semester itu masih jadi minimal 6 bulan baru dilihat. Kalau yang GDP awal-awal dia udah naik tadi. Kan tadi Bapak lihat sendiri. Iya. Ini euro beda Pak. Awal-awal turun dulu Pak. Jadi nunggu di bulan 3 bulan. Itu bulan 11, bulan 12, bulan 12 4 bulan, 3 bulan ya benar ya. 3 bulan, 3 bulan balik ke 1.000. Ya, terus masih turun. Berarti kalau GDP tadi langsung kayaknya tadi ya langsung begini. Kita lihat ya Pak datanya deh. Nah, ini naik turun dia. Ya, jadi saya pikir kan ini di bulan 1 berarti udah 5 bulan. Dia masih. Nanti kita coba pair yang satu lagi. Misalnya Bapak mau pakai, Bapak sebut aja, kita coba lagi satu pair lagi sebagai perbandingan. Yang saya sedikit maniak itu apa ya? Apa? JPY itu apa? Japanese yen, USD Japanese yen. Ntar kita lihat hasilnya. Ya. Yang penting Bapak lihat euronya begini, pound begini, Japanese yen nanti kita lihat hasilnya. Ya. Kalau bisa Bapak foto aja nggak apa-apa hasilnya. Supaya ingat gitu Pak. Walaupun ada dalam video gitu kan. Kalau Bapak mau foto silakan. Catatan. Jadi ini cuma refleksi dari saya aja bahwa kalau saya pikir kayak tadi udah 20 di bulan 8 bulan yang saya lihat bawah itunya cekat. Iya. Nggak usah nunggu. Kayaknya mentoknya di situ nanti bakal karena kan mengikuti grafik itu mengikuti fundamental. Betul. Nah, jadi kalau misalnya yang ini mengikuti fundamental itu berarti nggak selalu berita itu bagus, nanti kan suatu saat kayak grafik di sini juga nanti turun lagi. Betul. Jangan sampai kecolongan. Betul. Ini udah 2005. Itu di bulan 5. Kalau misalnya saya pikir kalau udah bulan 5 di 3.000 ya. Ambil misalnya kan gitu kan. Belum. Karena udah mendekati mau setahun sih. Bulan 8 tunggu 3 bulan lagi. Iya. Tapi sambil ngelihat misalnya ada berita apa yang nanti merusak saya punya invest kayak gitu, mending ambil aja. Iya. Akhirnya ujungnya kan katakan saya tinggal ambil di cuma Naik lagi. Padahal naik lagi. Naik lagi Pak.
di bulan 6. Ya. Tapi di bulan 5 udah saya ambil tadi di 3.500. Padahal naik lagi ya 5.000. Ya itu cuma itu aja resikonya. Nah, Ya resikonya yang tadi diambil di 3.500 cuma tadi bisa naik lagi 6.000. nah. Gitu ya, Ya kan? seperti itu. Betul. Tapi Kecuali kalau mau sabar itu ya setahun ya kita lihat 7.000. Kalau mau komitmen nah, apapun yang terjadi setahun saya ambil. betul. Bisa juga turun lagi ntar. Ya kayak tadi kan di 5.000. Nah, makanya kita lihat nanti nih. Kalau euro ini berapa mentoknya? Kan kalau GBP tadi kata 20.000. Ya, euro ini berapa mentoknya gitu? Tuh, 14, 15. Baru bulan 7 masih ada sisa 2 bulan lagi. 1 menit lagi. Oke. Ya. Apa udah mentok? Pokoknya Bapak lihat ininya aja nih Pak, lihat ininya. Nah, ini kan turun lagi nih Pak. Tuh. Naik lagi, turun lagi gitu kan? Nah, ini turun lagi Pak. Jadi mentoknya di sini Pak. Di 14 atau 15. 17.000 Pak. 17. Ini turun lagi dia udah. Lain cerita. Ya Bapak ingat aja mentoknya di sini Pak. Nih, 17. nih ya. Apa? Tadi mencapai 20, ini di 17. Nah, selesai. Berapa? 9.000. Jadi kalau setahun tungguin 9.000 ya. Ya. Kalau kita lihat grafiknya begini, berarti mentoknya tadi di sini ya Pak ya, 17. Oke. Sekarang kita coba USD Japanese Yen Pak. Ya Pak ya. Modalnya 1.000 ini semua tetap ya Pak ya. Kita masuk ke settingan, kita rubah ke USD Japanese Yen. Ini oke. Nah. Download dulu ya Pak. Download dulu ya. Jadi mungkin kayak begitu. Menurut saya, mungkin ini Download dulu. ya. Yang kita cek sekarang yang USD Japanese Yen. tapi Yang sudah disetting. udah disetting. Ya. Kalau yang belum kan udah pasti loss Pak. Pasti ya. Masih loss. Maksudnya belum disetting itu jadi bawaan MetaTrader, Bawaan pabrik. bawaan pabrik. Iya. Ya itu. Takut ya mungkin ini cuma saya ungkapkan aja apa yang jadi tadi saya pikir kalau misalnya satu yang terbaik akhirnya gitu mungkin menunggu awal kalau untung baik pas 3 bulan udah kelihatan. Iya. Misalnya udah keuntungannya 3 atau 4 kali lipat udah ambil aja. Boleh. Itu kan terserah kepada Iya. pemilik account. Betul ya, itu namanya ya kan ini kan hanya pemikiran. Iya. Terus nanti kan mulai lagi sisakan lagi untuk deposit awal. Iya. Untuk nanti dilihat lagi minimal 3 bulan. Jadi nggak seperti saham pada umumnya harus wah tunggu jangka panjang. Iya. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Iya. Ini lebih cepat sih. Kalau Bapak banding saham sama ya instrumen foreign exchange ini lebih cepat. Saya rasa Ini lebih cepat. nggak salah pemikiran saya. Enggak salah. Ini lebih cepat. Jadi saya pikir tadi yang kalau saya analisa tadi kayak begitu. Kalau udah 3 kali lipat untuk apa? Memang berkatnya segini. Iya, disyukuri daripada turun lagi. Itu nanti kita cobain lagi 3 bulan mendatang. Iya, kalaupun nantinya rugi cuma 1.000. Tapi dapatnya 9.000. Saya rasa nggak ada ruginya tadi. Ya, namanya market ada risiko sih Pak. Betul. Tapi selama backtest Iya. tadi nggak ada ruginya. Betul. Ada kalau kita belum setting Pak. Maksudnya kan pakai software. Iya, tapi tetap ini tetap dia ada turun dulu tetap bisa. Betul. Ah. Tapi kan nggak sampai
habis, Ya. kan? Nggak sampai habis. Kalau misalnya dia turun kurang dari modal deposit awal, Ya. ya udah berarti nunggu sebulan lagi, Betul. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Nah, Oke, sekarang ini USD enggak, Indonesia. itu pemikiran saya salah atau tidak? Udah benar. Benar ya? Benar. Ya. Berarti ya saya tinggal mencari ilham lain lagi. Betul. Intinya begini ya Pak ya, intinya tetap yang namanya jual beli ada untung, ada rugi. Ada rugi, betul. Tetap ada risiko ya, Pak Anies ya. Ya. Nah, tapi dari hasil backers ini, itu semua kita sudah uji Pak. Kita sudah meramuk lah istilah kita itu Pak. Makanya hasilnya bisa sedemikian bagus. Di MK5 juga Bapak lihat hasilnya bagus gitu. Nah, ini yang sekarang kita lihat adalah USD Japanese. Nah, kita lihat berapa profit terbesar yang didapat. Tapi dari awal Bapak lihat dia seperti nggak seperti euro dia Langsung naik. langsung naik. Iya, makanya pas bulan 11 Langsung kalau misalnya udah 2.700 ambil aja. Nah, ambil 1.700, Iya. sisa 1.000 untuk mulai lagi dari awal. betul. Tapi Maksudnya, bisa aja dia naik lagi. kata saya mungkin nanti dia akan naik pas mulai lagi dari awal lagi, dia naik Baru naik lagi. Naik lagi. Oh, ya, bisa juga. Maaf, terus semangat. Iya iya. 4.000 ya. Itu maaf, itu pemikiran saya. Iya iya. Karena kan mengikuti teknikal itu mengikuti fundamental. Iya. Tadi dibilang gitu. Pasti kan hanya robotnya kebetulan di cut tengah-tengah. Iya. Iya. Karena cut itu hak lain. Jadi otomatis kalau misalnya dimulai lagi, mulai dari awal lagi. Betul. Hanya mungkin dia kayak roket lagi, itu langsung naik lagi. Iya. Tapi di sini dia bisa turun lagi bisa nih Pak. Nih, di sini kan dia turun nih. Nah, tapi tadi dia naik lagi kita nggak tahu nih Pak. Saya kan nggak tahu nih. Nah ini dia di sini titik tertinggi sementara nih Pak. Saya tandain aja nih ya. Tandain nih. Aduh nggak bisa. Tapi saya nggak ngaruh, mungkin dia pandai. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, Naik lagi tuh Pak. Gini katakan ya, kalau misalnya dia diambil awal, berarti ini anggap turun ke bawah. Jadi dia di sini misalnya ini 6.000, berarti kalau ini turun 3 kotak dia 3.000. Oh, maksud Bapak ambil dulu sebagian. Ambil biar nanti naik lagi. Nah, nanti naiknya bakalan di situ, di situ-situ aja. Hanya kalau dijumlahin sama halnya dengan itu. Iya, ya. Nah, tapi itu menunggu waktu yang lama. Iya. Tapi kalau misalnya kita ambil kayak kue, diambil sepotong dulu. Sepotong-sepotong. Nah, sepotong kuenya tetap ada. Ya, ngerti. Nah, kayak begitu. Atau pemikiran saya salah. Benar. Itu kan semua kembali balik kepada klien, kepada pemilik akun. Saya maunya apakah diambil sebagian atau saya mau tunggu selama setahun. Iya, tetap aja kuenya kan segitu. Tetap aja segitu-gitu. Iya. Karena kue itu udah ada dan pergerakan pasar sudah begitu. Iya. Nah, saya nanti tinggal dilihat lagi. Oh, dia naik. Iya. Pasti akan naik. Nggak mungkin kan namanya apa tadi softwarenya itu Iya. dia akan mengikuti karena udah tahu dia udah bermain di PR itu terus. Iya. Dia nanti ngikutin aja, nggak akan menyesuaikan lagi gitu Iya. Nah, Bapak lihat ya, kalau USD Japanese naik terus sih Pak. naik terus Naik terus. dan nggak akan ngaruh walaupun saya sebulan saya ambil dia akan naik terus. Ada turun sedikit nggak apa-apa, ntar naik lagi dia gitu loh Pak, ya kan? Ini titik tertinggi di sini Pak. Ini takut pemikiran saya yang salah sih. Kan kalau Kalau trading itu kan nggak ada salah bener Pak. Iya, maksudnya Bapak titik tertinggi itu kalau punya misalnya perhitungannya jelas itu. titik tertinggi nanti saya ambil di bulan 5 Boleh. kan itu. Boleh. Tapi kalau misalnya potong itu saya buat di 3 kan dari bulan 9 sampai bulan 5 itu berarti semuanya total ada 9 bulan ya. Iya. 9 bulan itu saya bagi 3 bulan, 3. Kalau dari 3 bulan itu istilahnya 5.000 15 15.000 juga. Iya, gitu. Tuh, ini kan 25.000 Pak. Itu di bulan, nah bulan depannya. Tapi saya nggak, kalau pemikiran saya, software Pak Andreo terpercaya Iya. dan menghasilkan yang kita lihat Iya, hasilnya iya, begini, saya nggak takut. Saya cut di sini juga dia akan profit terus kan? Misalnya Bapak cut di sini gitu kan? Iya. Oh. Saya cut di sini, nanti tetap aja dia akan naik di sini. Iya. Saya cut lagi di sini, dia akan tetap naik. Iya. Sama aja dengan tidak di cut, tetap aja nanti naiknya ke sini. Sama, ya. Nah, nanti saya cut lagi, tetap aja naik ke sini. Iya. Karena mengikuti grafik. Iya, nanti ya. Ini kan hasil terbagus nih Pak Anies ya. Ya. Saya tunjukin. 10.000? Iya.
saya tunjukin detail reportnya, bayi di mana, sel di mana, apa semua ada. Saya udah percaya. Bahkan saya bisa kirim ke Bapak. Saya sangat tidak percaya sih, tapi kan banyak sekali. Banyak. Sih banyak sekali. Tapi kan sebagai data. Iya, sebagai data. Data setahun loh. Bisa. Iyalah. Sama kayak tadi yang tadi itu kan dia kan beli apa aja, beli ada. Ini per 1 menit. Ini per 1 menit begitu banyak sekali, tapi saya percaya. Dalam arti ini kan sudah terbukti. Iya. Tapi sebagai data, tetap Bapak lihat aja. Boleh, Bisa kirim Bapak bisa kasih lihat istri kan. Ini data aja. Di depan mata saya ada videonya. Gitu ya. Mungkin kita rekam. Jadi saya paham. Dan tapi turun lagi. Ya kan? Nah, berarti di sini titik-titiknya Pak. Jadi ini yang Bapak mesti antisipasi gitu loh. Jadi kalau misalnya saya sisakan 1.000 di sini, Bisa jadi sebulan habis. Betul. Oke, paham ya Pak ya? Tapi kan Bapak udah untung berapa kali Pak? Iya, nggak jadi masalah. Ini masalah. Iya, Nah, paham. Contoh hal kecil aja yang tadi, kan ada 1.000, saya lihat ada 3.000 di depan Iya. mata, saya ambil. Katakan Sisain 4.000, sisain 1.000, Nah. 1.000 habis, Nggak apa-apa. apa? Gitu, Iya. ya. Itu cuma yang saya tangkap, betul. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi gini Pak, kalau misalnya ceritanya Bapak tadi waktu sebelum 3 bulan Bapak biarkan setahun, kan 1.000-nya utuh. Setiap orang mungkin punya kebutuhan berbeda. Iya ngerti. Maksudnya kalau misalkan nih, ini cuma misalnya, kayak tadi saya bilang kue bisa dipotong. Itu kan pertanyaan saya, Pak Andre. Apakah pemikiran saya salah? nggak salah. Maksudnya gini Pak, maksud saya kalau